Hello everyone, welcome to the second video of EAP series. In the second video, we are still talking about description and we are going to discuss uh, present tense and the language features. Yeah, it will be about cohesion and reference, which we had discussed before. A little bit of review and then present tense and noun phrase. Nah, um, sebuah teks yang baik seperti yang kemarin kita bahas itu terpetakan dengan jelas ya. Jadi sebelum kita menulis, saya ulang lagi, kita harus memetakan dulu ada berapa main point yang akan kita berikan. Nah, satu paragraf itu harus hanya mempunyai satu main idea saja, boleh dijabarkan tapi tidak boleh keluar dari satu main idea itu. Sebuah teks yang baik biasanya bisa di-skim dan memudahkan pembaca untuk memahami peta lokasi informasi dan alur berpikir kita. Jadi sebelum kita menulis selalu petakan dulu. Nah, because description is to describe something and usually what we describe is something that still exists or the current condition of the object, maka kita menggunakan present tense. Nah, kita ulang lagi sedikit tentang present tense ya. Nah, present tense ini adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau kebenaran yang masih berlangsung, bukan kegiatannya. Contoh begini, kalau saya mengatakan I study in UNS, nah itu berarti tidak berarti kalau ketika ngomong ini saya sedang di UNS belajar, tapi sehari-harinya saya belajar di UNS. Nah, jadi kalau diminta untuk membuat kalimat present tense dan kita mengatakan my uncle stands under the tree, ini bukan kalimat present tense yang bagus. Karena seakan-akan paman saya sehari-harinya berdiri di bawah pohon. Nah, yang benar apa? Kalau konteksnya sedang, gunakan continuous, gunakan my uncle is standing under the tree, sedang berdiri, tidak sehari-harinya berdiri ya. Nah, ini pemahaman tentang present, jadi kebiasaannya. Karena kalau kita bilang mendeskripsikan sesuatu, misalnya Solo is a hot city, maka sehari-harinya biasanya Solo panas gitu bagi kita. Nah, karena kemarin kan yang namanya menggambarkan itu boleh opini, boleh fakta. Nah, kemudian rumusnya seperti ini. Kita ingat lagi ada dua jenis klausa. Satu kalimat itu kan minimal ada satu klausanya, bisa lebih dari satu. Gitu. Nah, verbal clause, jadi kalimat yang menggunakan verb. Ya, nah, ini bisa rumusnya kalau present, verb 1 atau verb S tergantung subjek ya. Nah, subjek tunggal, he, she, it menggunakan verb S, subjek jamak menggunakan verb 1. Nah, atau kita sering menghafalkannya, Dewi Ayu nggak doyan S. Oke, jadi kalau subjeknya they, we, I, you, lebih dari satu, they, we, you, kan bisa kamu, bisa kalian, itu menggunakan verb satu. Atau gampangnya kalau subjeknya belum ada S-nya gitu, predikannya kasih S. Kalau subjeknya sudah ada S-nya, misalnya the markets, kemudian the tables, the classrooms, nah maka predikannya nggak perlu pakai S. Kalau verbal. Nah, kalau kalimat tidak punya verb, berarti itu adalah nominal clause. Nah, jadi subjek ditambah to be. Kalimat yang tidak punya verb, maka predikatnya to be. Nah, di sini yang present itu is, am, dan are. Oke, is untuk subjek tunggal, are untuk subjek jamak, am khusus untuk I. Oke, nah contohnya beberapa. Solo has two palaces. Nah, jangan salah lagi, kita sering mendengar misalnya Solo have. Nah, Solo kan satu, it ya, maka menggunakan verb S-nya, bukan have tapi has. Traditional markets in Solo, nah ini subjeknya bukan Solo, tapi pasar-pasarnya. Karena jamak kita menggunakan verb 1, sell. Nah ini saya bilang tadi, kalau subjeknya sudah ada S-nya, predikatnya nggak perlu S lagi. Nah, John itu satu orang, gets up, verb S. Tapi kalau John and Lucy itu menjadi they, nah Dewi Ayu nggak doyan S, itu go. Oke, kalau nominal clause, he is, nah tidak ada verb di sini, dia seorang siswa, ruangannya bersih dan besar gitu. Nah, di sini tidak ada verb. Maka biasanya diikuti adjective atau noun phrase ya, bisa juga nominal clause menggunakan to be, is, dan are. Berarti sampai sekarang dia masih siswa di kampus ini. Beda nanti kalau kita menggunakan he was, berarti sudah tidak lagi. Atau dulu pernah menjadi siswa di sini. Oke, tapi kita bahas past tense besok. Ini kita membahas present tense dulu. Oke, kemudian bentuk negatifnya. Nah, untuk bentuk negatif dalam present tense, kalau itu verbal clause, kita perlu menambahkan do atau does tergantung jenis verb-nya tadi ya. Kalau verb S ya tambahkan does, kalau verb 1 ya tambahkan do, tambahkan not. Does not atau do not. Doesn't atau don't. Ingat kalau menulis dalam teks akademik tidak boleh disingkat. Nah, tapi kalau dalam percakapan kebanyakan disingkat ya, doesn't, don't. Tapi ketika kita menulis dalam konteks akademik, sebaiknya tidak disingkat.
Nah, di sini kalau sudah Solo has two palaces dari verb S kan, kita tambahkan does not. Kalau sudah ada do, does, did dalam sebuah kalimat, verb-nya kembali ke verb 0 karena tensisnya sudah diwakili. Jadi S-nya sudah pindah ke does. Jadi Solo doesn't have. Solo does not have. The traditional markets in Solo sell. Nah, ini sell verb 1 karena sudah sama bentuknya dengan verb 0, maka kita menggunakan tetap do not sell atau don't sell. Nah, gets up menjadi doesn't always get up. Lucy usually go. Nah, di sini John and Lucy do not usually go. Nah, kalau ada penanda keseringan di sini, frekuensi ya, always, usually. Nah, auxiliary-nya, do sama does-nya itu muncul di depannya. Kayak ini ya, I will always love you. Nah, I don't usually go to school, seperti ini. Oke, kemudian kalau itu nominal clause, mudah, tinggal tambahkan not saja. He is not a student. The classroom are not big and clean. Cukup. Oke. Nah, ini kita harus bisa memberikan statement positif dan negatif ketika membuat sebuah teks ya. Jadi di sini diperhatikan dalam description kita menggunakan present tense. Nah, ada sesederhana ini apakah muncul dalam soal? Ya, jadi ini contoh beberapa aplikasi dalam soal. Misalnya, the two palaces in Solo, bla bla bla, income from tourism for the government of Surakarta. Nah, ini kan kalimat ini kehilangan predikat. Sudah ada subjek. The two palaces. Subjeknya tunggal atau jamak? Jamak. Nah, karena ini kebiasaan, fakta ini masih berlangsung, maka kita memerlukan verb 1 atau verb S, A atau B. Karena kalimatnya subjeknya jamak, maka kita tidak perlu nambah S lagi. Ini verb 1. Oke, two palaces kan jadinya they bring. Nah, the Slamet Riyadi Street, bla bla bla, only for, ini juga nggak ada predikatnya. Nah, karena ini juga pilihan jawabannya bukan verb, maka kita perlu to be yang sesuai. Nah, Slamet Riyadi Street tunggal, maka kita pakai is. Atau dalam mencari kesalahan, error recognition, the mayor of Solo always join the ceremony every Monday. Subjeknya siapa? The mayor of Solo. Nah, kalau subjek panjang gini, itu subjek utamanya ada di belakang, di depan preposisi pertama. Misalnya ini ada of, di depan of ada mayor. The two palaces in Solo, ini ada in. Nah, yang di depannya, yang di belakang preposisi itu keterangan. Nah, mayornya berapa? 1. Maka kalau subjeknya 1, predikatnya harusnya verb apa? Verb S. Kan ini he atau she ya. Jadi ini joins. Ini salah kalau join. Perlu S. Nah, ini aplikasi dalam soal dalam EAP. Nanti kalau ujian kita bisa membahas, kita bisa mengerjakan dengan cara seperti itu. Selalu lihat yang hilang apa, atau yang di garis bawah ini fungsinya sebagai apa. Apakah subjek, predikat, atau komplement. Kalau predikat subjeknya apa, kalau subjek predikatnya apa, itu bisa dilihat apakah sesuai atau tidak. Oke. Nah, satu tambahan lagi, ketika menggambarkan sesuatu, terutama tempat ya, ada ungkapan ada gitu. Misalnya di sana ada, nah dalam bahasa Inggris kita menggunakan there is, there are. Nah, kalau tunggal, kalau bendanya itu bisa dihitung, kita harus menggunakan artikel a atau an. Nah, misalnya there is a drugstore. Kalau ininya bunyinya vowel ya, misalnya a drugstore, kemudian apapun yang tidak a, i, u, e, u, tapi bunyinya ya, bukan hurufnya. Misalnya kata university itu kan u, tapi bacanya u, maka tetap e. Tapi kata hour, jam, yang hour, itu kan pakai h, tapi bacanya a. Maka itu menggunakan an hour. Oke, jadi gunakan artikel a dan an ini sesuai dengan benda yang mengikuti. Kalau lebih dari satu, kita menggunakan there are. Nah, there are two palaces in Solo. Nah, negatifnya tinggal ditambahkan not, tapi kita bisa menambahkan any untuk negatif. There isn't any bus, there aren't any students. Oke, jadi isn't-nya kalau tunggal, aren't kalau jamak. Oke, nah ini tambahan sedikit ketika menggambarkan sesuatu, terutama tempat. Kalau mau mengatakan ada, gunakan ini, bukan any ya. Saya sering mendengar orang mengatakan any untuk ada. Jadi any bla bla. Any itu hanya muncul dalam negatif dan tanya. Kalau ada, misalnya ada 5 prinsip dalam Pancasila, there are 5 principles, bukan any 5 principles. Oke. Nah, kemudian kita akan membahas tentang noun phrase. Nah, noun phrase ini
penting untuk dipahami karena, satu, kita akan ini akan membedakan tulisan kita dari mungkin tulisannya anak SD. Tulisan akademik itu harus precise, harus, sesuai ya. Nah, misalnya kita diminta untuk menuliskan tentang kota Solo, kemudian kita menuliskan Solo is a city. Tidak ada yang salah dalam kalimat ini. Cuma kalimat ini terlalu sederhana dan masih, luas sekali ya. Solo adalah sebuah kota, ini bisa dibikin oleh anak SD atau anak SMP, atau bahkan anak TK. Solo adalah sebuah kota. Nah, seorang, tulisan akademik yang baik dan seorang mahasiswa, itu seharusnya lebih baik dari ini. Solo itu kota yang bagaimana? Nah, di sini kita masuk sebuah kata bisa diterangkan dengan kata sifat atau preposisi atau elemen lain. Nah, itu namanya noun phrase, sebuah noun yang dimodifikasi dengan kata sifat, prepositional phrase, atau elemen lain. Nah, di sini misalnya Solo itu kota yang bagaimana? Kita akan mengatakan, mungkin beberapa orang mengatakan Solo is a beautiful city, Solo is a big city, Solo is a cultural city. Nah, ada beberapa alternatif ya. Kita juga harus memikirkan kira-kira diksi yang sesuai untuk anak kuliahan itu apa? Nah, cultural city ya, karena beautiful dan big itu cukup cukup umum dan, mungkin kurang kurang spesifik. Nah, jadi kalau cultural itu berarti kita akan membahas tentang budaya. Nah, jadi sampai di sini Solo is a cultural city ini cukup sudah dimodifikasi. Nah, tapi kalau kita mau membuat tulisan yang hanya bisa mungkin, sesuai dengan background pendidikan kita, yaitu, mahasiswa, maka kita harus menulis yang bisa ditulis oleh seorang mahasiswa dan dipahami oleh kalangan, mahasiswa ke atas misalnya. Solo is a cultural city in Central Java which has two palaces as tourist attractions and batik as its commodities. Ini contoh saja. Eh, Solo adalah sebuah kota budaya di Jawa Tengah yang mempunyai dua istana sebagai daya tarik wisatawan dan batik sebagai komoditasnya. Nah, frasenya ini dari sampai komoditi ini, kata benda utamanya apa? City. Nah, tadi kita bahas kata pertama di depan preposisi, kalau ada noun phrase panjang, ini adalah main noun-nya. Nah, kata sifat di depannya juga menerangkan ini saja. Gitu. Nah, jadi Solo adalah sebuah kota di Jawa Tengah. Ya, ini cukup cukup jelas membahas tentang Solo, tapi juga cukup rumit kalau kita suruh anak SD membaca, pasti mereka bingung ya, mulai pusing gitu. Nah, jadi tidak untuk memusingkan, tapi untuk ya ini sebuah, teks bikinan anak kuliahan gitu, atau mungkin mahasiswa S1, S2, atau S3 gitu. Nah, di buku kita mempunyai penjelasan tentang noun phrase. Nah, ini ada beberapa, ada yang namanya pre-modifier yang muncul di depan noun, itu ada deictic. Deictic itu artikel, ya bisa an, the, atau kepemilikan, my, your, dan Australias. Number, jumlah, ini bisa urutan ya, first, second, third, ataupun one, two, three. Ini kumulatif. Describing ini bisa kata-kata sifat atau pendapat kita tentang benda tersebut. Classifying ini tentang classifying di bawah ini tentang fungsi dan asal dari benda tersebut. Noun ini bendanya, nah qualifier ini post modifier, keterangan tambahan. Biasanya ada preposisi dulu atau ada konektor dulu di depannya. With a population in bla bla bla. Nah, kalau ini cukup sulit dipahami saja atau kita bisa gunakan ini. Nah, untuk noun phrase, kalau noun-nya countable bisa dihitung dan tunggal kita menggunakan artikel a atau an. Nah, kemudian sisanya apa? Si Uus berwarna bati ditambah konektor, kemudian additional information-nya. Si Uus berwarna bati itu apa? Sifat, ukuran, usia, bentuk, warna, nationality, bahan, inti itu ya bendanya itu, ada di akhir. Nah, jadi ini harus ada dulu, sifat, ukuran, usia, bentuk, warna, nationality, bahan, baru bendanya. Contoh, Dian Sastro is a young, beautiful Solonese girl. Nah, ini ada sifatnya nggak ada. Sifatnya ini young, beautiful. Oh, ini yang benar beautiful young ya. Jadi sifatnya misal beautiful. Pendapat kita tentang Dian Sastro. Kemudian usianya itu young. Kemudian nationality-nya asalnya adalah Solo. Nah, kata bendanya apa? Girl, karena Dian Sastro is a girl. Ya, itu intinya kan itu. Nah, kita tambahkan who yang bekerja sebagai seorang aktris. Who works as an actress.
Contoh lagi, Serabi Noto Suman is a sweet, delicious traditional pancake. Nah, ada from Solo, maka kata benda itu utamanya apa? Di depan from, pancake-nya ini. Pancake tradisional yang manis dan lezat dari Solo yang terbuat dari. Nah, perhatikan kalau ada keterangan-keterangan tambahan selalu ada from dulu, ada which dulu. Biar apa? Biar predikat setelahnya ini tidak menjadi predikat utama. Jadi hanya boleh ada satu predikat utama yang tidak di belakang konektor ya. Ini. Harry Potter is a famous British novel. Nah, ini kata benda utamanya novel. Nah, ini aplikasi dalam soal nanti kadang kalau ini jadi subjek misalnya a famous British novel which is written by J.K. Rowling misalnya and bla bla bla. Nah, itu kan jadi seperti jamak J.K. Rowling and bla 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 padahal subjeknya novel tunggal. Nah, ini berhubungan dengan predikatnya apa? Apakah harus verb 1 atau verb S? Oke, ini noun phrase bisa dikaitkan. Jadi ketika menulis latihannya ya, kita bikin satu kalimat mudah dulu, kemudian kita cari apakah ada diksi yang bisa kita ubah dengan diksi yang lebih sesuai, kemudian ada keterangan tambahan yang bisa kita masukkan, atau di depannya antara si Uus, Bawana, Bati ini mana yang bisa kita masukkan. Tidak semua, cuma yang cukup saja misalnya ini kita membahas tentang Dian Sastro, kita tidak perlu memasukkan bentuk atau bahannya terbuat dari apa ya. Nah, seperti itu. Ini untuk noun phrase. Nah, jadi latihannya misalnya membahas tentang kota masing-masing gitu, misalnya kota Boyolali gitu. Jangan hanya Boyolali is a city. Boyolali is a misalnya Boyolali is an agricultural city. Nah, kota pertanian misalnya atau kota peternakan misalnya. Which has many cow atau dairy cow farm yang mempunyai banyak peternakan sapi susu atau sapi perah dan seterusnya. Jadi tulisan kita tidak akan sesederhana dulu lagi, kita akan bisa menulis dengan tahapan yang lebih lebih sesuai dengan jenjang pendidikan kita. Nah, itu untuk noun phrase, jadi kita hentikan di sini, untuk latihannya bisa kita lihat di buku dan kita lanjut ketemu di video berikutnya. Okay, thank you. See you on the next video.